Warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah melanjutkan kajian kita dari kitab Fikih Muyasar, masuk ke dalam pembahasan fikih sholat. Kita melanjutkan kemarin untuk sholat sunnah. Baik Ustaz, saya kira untuk menyingkat, kalau sudah bisa dimulai, kita mulai saja. Sholat sunnah yang terakhir, witir Pak ya? Bagian kelima ya, sholat witir. Sudah. Oh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh komunitas kajian Rumah Dakwah Paduka London bekerja sama dengan ANB Channel. Kita akan membahas tentang fikih muyassar di bab masalah ibadah. Insya Allah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah hukmul witri wa fadluhu wa waktuhu. Hukum sholat witir, keutamaan sholat witir, dan waktu. Bekerjasama dengan ANB Channel, kita akan membahas tentang fikih muyassar di bab masalah ibadah. Dan insya Allah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah hukmul witri wa fadluhu wa waktuhu. Hukum sholat witir, keutamaan sholat witir, dan waktu pelaksanaan sholat witir. Seperti biasa, kita akan membaca bukunya dengan menggunakan share screen. Al-Mas'alatul Khamisah, pembahasan yang kelima tentang hukum sholat witir. Sholat witir hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi SAW sangat menekankan hal ini, waraghaba fihi, dan beliau ngasih motivasi. Di antaranya beliau SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu zat yang maha ganjil dan dia zat yang menyukai, dan dia menyukai ganjil. Makna yuhibbul witra bisa bermakna menyukai bilangan ganjil. Sehingga kita dianjurkan ketika melakukan sesuatu, lakukan secara ganjil. Bisa juga maknanya adalah Allah mencintai sholat witir yang dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil. Namun makna pertama lebih dominan dibandingkan makna yang kedua. Karena itu dalam beberapa praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW, seringkali ketika beliau melakukan sesuatu, beliau lakukan dengan bilangan ganjil. Seperti ketika berbuka, beliau memakan kurma dengan bilangan ganjil. Ketika Idul Fitri, beliau sarapan dengan beberapa bilangan ganjil kurma. Kemudian beliau juga mengajarkan tentang masalah istinja atau istijmar, bersuci dengan menggunakan selain air, baik kerikil maupun yang lainnya, dan itu jumlahnya ganjil. Dan beberapa praktek yang dia berbilang, Nabi SAW arahkan kita untuk melakukannya secara ganjil. Syekh bin Baz rahimahullah, pernah beliau bertamu
Lalu beliau disodori teh. Kemudian beliau minum. Kemudian ditawari lagi apakah mau ditambah. Beliau sebenarnya sudah menolak, nggak usah, cukup. Tapi karena tuan rumah ingin menghidangkan untuk beliau tambahan, kemudian disodori lagi, dituangkan ke gelas beliau. Akhirnya karena ini ada isinya, diminum oleh beliau. Selesai diminum, beliau minta satu lagi. Kalau begitu tambahkan satu lagi. Loh, yang tadi nolak, ini kok malah minta? Kemudian beliau mengatakan, biar ganjil. Nah, itu salah satu di antara praktek bahwa yuhibbul witra, di sini menunjukkan bahwa maknanya adalah Allah mencintai yang ganjil. Disebut sebagai sholat witir karena sholat ini dilakukan dengan bilangan ganjil. Maka tidak ada witir dengan bilangan genap. Semua witir pasti ganjil dengan bilangan mulai dari 1 ke atas. Yang penting ganjil. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, "Wal fajri wa layalin ashar, wasyaf'i wal watr." Demi asy-syafa' dan demi al-watr. Asy-syafa' artinya sesuatu yang genap. Al-watr berarti kebalikannya, yaitu sesuatu yang ganjil. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watr, demi sesuatu yang genap dan yang ganjil, yang ganjil di sini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang genap di situ adalah tanggal 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan ada yang mengatakan Allah Ta'ala bersumpah dengan semua makhluknya yang genap dan yang ganjil. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ahlal Qur'an, wahai ahlul Qur'an." Artinya orang yang punya hafalan Al-Qur'an. Autiru, lakukanlah witir. Dan hampir semua sahabat ahlul Qur'an, meskipun tingkatannya berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan mereka ketika menjadi ahlul Quran pasti ulama. Karena karakter mereka adalah hafal, paham, kemudian mempraktekannya. Telah berusaha untuk mempraktekannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian tabi'in, adrakna aqwaman, kami menjumpai sekelompok orang yang mereka setiap kali mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak minta untuk ditambah. Hatta ya'lamu ma'naha. Sampai mereka tahu maknanya. Dan sampai mereka mengamalkan isinya. Wa jama'a bainal ilmi wal amal. Sehingga para sahabat itu menggabungkan antara ilmu dengan amal. Maka mereka mengilmui Al-Quran, dan mereka juga mengamalkan isi Al-Quran. Mereka lah yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul Quran. Masya Allah. Ini gelar yang luar biasa. Sehingga para sahabat yang menjadi ahlul Quran adalah para ulama. Autiru, lakukanlah witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Di footnote nomor 6, hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Tayyib. Dan tadi kita sebutkan bahwa sholat witir ini hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama menjadikan witir ini sebagai syarat adalatul rajul. Syarat untuk disebut sebagai orang baik. Jadi ada istilah orang yang adil. Istilah orang adil. Adil dalam pujian untuk seorang perawi atau seorang muslim, itu artinya adalah orang yang ideal. Sehingga orang yang perawi yang adil berarti perawi yang ideal. Dan itu salah satu di antara syarat hadis yang diterima. Dan lawan dari adil adalah ketika orang itu hilang muru'ahnya, hilang wibawanya, disebabkan karena dia melakukan perbuatan baik kefasikan, apalagi perbuatan bid'ah,
kemudian atau perbuatan yang itu menunjukkan kebiasaan buruk seorang hamba. Termasuk diantaranya adalah meninggalkan hal-hal yang sangat ditekankan dalam Islam, seperti sholat witir, ya. Sehingga sebagian ulama menjadikan ini sebagai karakter bahwa untuk bisa disebut sebagai muslim yang ideal, dia harus mengerjakan sholat witir. Nah, persaksian yang diterima adalah persaksian syahadatu adl. Persaksian dari orang yang adil. Persaksian dari orang yang adil. Sehingga syahadah, persaksian dari orang yang adil, inilah persaksian yang diterima. Kalau dia tidak adil, ya, artinya tidak ideal, maka sebagian ulama meragukan persaksiannya, sehingga kalau dia jadi saksi, tidak diterima. Baik. Di zaman kita, standar seperti ini sangat jauh dengan standar di masa silam. Betapa banyak orang yang tidak punya kepedulian terhadap sholat witir dan nggak sholat witir. Dan bahkan nggak kenal tentang syariat witir. Walhamdulillah, Bapak Ibu mau mengenal tentang syariat witir. Nggak kenal tuh gimana? Banyak orang yang ngerti tahajud. Sholat lail. Dia bangun jam 3, setengah 4. Punya kesempatan banyak untuk melakukan sholatul lail. Tapi dia tidak sholat witir. Ya, 2 rakaat gitu ya. Tapi tidak sholat witir. Dan sangat disayangkan, padahal dia punya kesempatan, tapi tidak mengerjakan sholat witir. Selanjutnya, mengenai waktunya. Waktu sholat witir adalah antara isya sampai subuh. Bi'ijma'il ulama, dengan sepakat ulama. Sebagaimana keterangan penulis. Berdasarkan praktek Nabi SAW dan juga sabda beliau SAW, Innallaha amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Allah Ta'ala menambah untuk kalian satu salat. Allah menambah untuk kalian. Coba kita baca syarahnya ya. Innallaha amaddakum. Allah amadda bermakna membentangkan. Baik. Amaddakum bimakna zadakum wa a'takum. Allah tambahkan untuk kalian, Allah berikan untuk kalian. Innallaha amaddakum, Allah tambahkan untuk kalian satu salat. Ya khairul lakum, yaitu lebih baik bagi kalian min humrin na'am. Lebih baik bagi kalian dibandingkan onta merah. Yang dimaksud dengan humr, ini bentuk jamak dari ahmar. An-na'am artinya ibil. Sehingga sholat ini disebut oleh Nabi SAW yang lebih bagus dibandingkan onta merah. Onta merah itu apa sih? Kita ngertinya kan kendaraan yang mewah gitu ya. Nah, ternyata onta merah itu adalah onta yang kuat dipakai perjalanan, nurut dengan pemiliknya. Sehingga enak untuk ditunggangi, ya, kuat, nurut. Itu karakter onta merah. Makanya biasanya onta seperti ini harganya mahal. Lalu apa yang dimaksud dengan sholat tambahan itu? Sholatul witri. Itu adalah sholat witir. Antara isya sampai terbit fajar, sampai subuh. Nah, sehingga ini menunjukkan bahasanya sholat witir sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa witir itu wajib.
karena ada khilaf tentang sholat witir, apakah sifatnya sunnah muakkadah ataukah wajib. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya witir hukumnya wajib. Dan berdalil dengan hadis ini, Nabi Allah Ta'ala tambahkan untuk kalian, maksudnya adalah tambahkan tugas. Namun pendapat yang lebih kuat, witir adalah anjuran sunnah muakkad, dan itu pendapat jumhur ulama. Baik, hadisnya kita coba lihat footnote nomor 7. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Ad-Dhahabi. Waqala Al-Albani, kata Albani, sahih tapi tanpa tambahan hiya khairul lakum min humrin na'am. Sehingga hanya kalimat innallaha amaddakum bisalatin salatul witri. Salat al-witri, Allah tambahkan untuk kalian satu salat, yaitu salat witir. Dan hadis ini diperselisihkan, sebagian ada yang menilai sahih, sebagian ada yang menilai dhaif. Karena itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa witir hukumnya sunnah muakkadah, mereka mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa jadi dalil. Wallahu a'lam. Baik. Namun kalau kita mensahihkan hadis ini, sebenarnya maknanya tidak menunjukkan hal yang wajib, tapi penekanan bahwa sholat witir itu sangat ditekankan dan waktunya antara isya sampai subuh. Fa'idha tala'al fajru, apabila sudah terbit fajar, maka tidak ada sholat witir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa'idha khasya ahadukum, apabila kalian itu takut nabrak subuh, shalla raka'atan wahidah, maka dia bisa sholat 1 rakaat. Tutirulahu ma qad shalla, sebagai witir untuk semua yang telah dia kerjakan. Sehingga kalau kita qiyamul lail, boleh nggak qiyamul lail tanpa batas jumlah rakaat? Boleh. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Kalau ini sudah mepet subuh, langsung sholat 1 rakaat. Tutirulahu ma qad shalla, sebagai witir untuk sholat-sholat sunnah yang telah dia kerjakan. Sebagai witir pengganjil untuk sholat-sholat yang telah dia kerjakan. Fahada dalil, maka ini menunjukkan bahwa waktu sholat witir sudah keluar, ya, bitulu'il fajri, dengan terbitnya subuh. Wallahu a'lam. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wa usarrihu minhu, ya'ni fid dalalah. Yang saya tegaskan dari kandungan dalil di atas adalah, atau di sini, wa asrahu minhu, ya'ni fid dalalah, dan yang lebih jelas lagi dalam masalah pendalilan tentang waktu salat witir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Abu Awanah dan yang lainnya. Anna ibna Umar, bahwasanya Ibnu Umar, kana yaqul, beliau pernah mengatakan, man shalla minal lail, siapa yang salat malam, falyaj'al akhir salatihi witra, maka hendaknya dia jadikan salat penghujungnya adalah witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalika, karena Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Fa idza kana al-fajru, apabila fajar sudah terbit, faqad dhahaba kullu salatil laili wal witri, maka telah selesai waktu untuk salat lail dan salat witir. Kita lihat di footnote 1 Fathul Bari. Ini disebutkan dalam Fathul Bari, dan riwayat tadi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nah, meskipun ulama khilaf ya tentang hukum salat witir setelah terbit subuh. Hukum salat witir setelah terbit fajar.
Kita bacakan di sini. Mengenai salat witir padahal sudah terbit adzan, ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Idza tala'a al-fajru wa anta lam tutir, fala tutir. Walakin shalli bin nahari arba' raka'atin in kunta tutir bi thalathin. Kalau sudah terbit fajar sementara kamu belum witir, maka jangan kerjakan salat witir. Tapi kerjakanlah salat di waktu duha 4 rakaat, kalau witir kamu 3 rakaat. Karena Nabi SAW apabila beliau tidak bisa mengerjakan sholatul lail, ya, karena bangun beliau setelah subuh, maka beliau sholat di siang hari, yaitu di waktu fajar 12 rakaat. Namun terdapat riwayat dari sebagian sahabat bahwa tidak masalah sholat witir setelah adzan subuh, batas waktunya sampai iqamat. Di antara mereka adalah keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Syalbani. Juga keterangan Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Juga Ubadah bin Samit diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta radhiyallahu anhum ajma'in. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang orang yang ketiduran dari salat witir sehingga bangun-bangun sudah subuh. Maka beliau mengatakan, yusalli ma baina tulu'il fajri wa salatis subhi. Dia boleh salat antara terbit fajar sampai salat subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Aisyah, dan yang lainnya. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, man nama an witrihi au nasiyahu falyusallihi idza asbaha au dzakar. Siapa yang ketiduran sehingga tidak salat witir atau dia lupa, maka hendaknya dia kerjakan ketika sudah masuk subuh atau ketika dia ingat. Wallahu alam. Sehingga di sini ada khilaf terkait bolehkah tetap salat witir padahal sudah terbit atau sudah terdengar adzan subuh. Dan kesimpulannya adalah jika bisa dilakukan sebelum subuh, maka lakukan sebelum subuh. Tapi kalau ternyata nggak bisa, karena mungkin bangunnya telat, maka begitu dengar adzan, langsung segerakan sholat witir. Wallahu a'lam. Tayyib. Selanjutnya, salat witir di penghujung malam lebih afdol daripada dikerjakan di awal malam. Nah, namun dianjurkan untuk menyegerakannya di awal malam bagi orang yang punya dugaan dia tidak bisa qiyamul lail di akhir malam. Wa ta'khiruhu liman dhanna, dan dianjurkan untuk mengakhirkan salat witir bagi orang yang punya dugaan, punya tekad untuk bisa qiyamul lail. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu." Siapa yang khawatir tidak bisa qiyam di akhir malam, maka kerjakan witir di awal malam. Wa man tama'a, dan siapa yang punya keinginan untuk qiyam di akhir malam, maka kerjakan witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun, karena salat di akhir malam itu disaksikan. Wa dzalika afdal, dan itu yang lebih afdal. Baik. Footnote nomor 2, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, sehingga terkait waktu witir, ya, waktu
sholat witir. Baik, batasannya adalah dari mulai selesai sholat isya sampai subuh. Lalu ada waktu toleransi pasca subuh bagi mereka yang punya kebiasaan sholat witir tapi satu saat dia telat. Maka dia boleh kerjakan pasca waktu subuh. Pasca adzan subuh. Meskipun sudah masuk sudah masuk adzan subuh, dia boleh mengerjakan witir setelah itu. Nah, sebagai toleransi mengingat dia punya kebiasaan. Baik. Nah, kemudian di rentang ini yang paling afdol yang mana? Paling afdol. Jawabannya adalah melihat kondisi orangnya. Pertama, waktu yang paling afdol yang pertama adalah jika yakin bisa qiyamul lail sebelum subuh, maka yang paling afdol adalah akhir malam. Yang paling afdol. Jika bisa qiyamul lail sebelum subuh, witirnya paling afdol dilakukan di akhir malam. Jika tidak yakin, misalnya karena sakit, atau karena kecapean, atau karena faktor yang lain, atau dia nggak punya kebiasaan qiyamul lail. Jika tidak yakin bisa qiyamul lail, maka yang paling afdol witirnya dilakukan di awal malam, biar dia nggak ketinggalan. Sudah, daripada nanti kamu malah kebablasan gak witir, silahkan lakukan witir di awal malam. Baik. Ini bicara waktu yang paling afdol. Tapi kalau tadi bicara tentang batas bawah, batas atas untuk pelaksanaan witir. Nah, kita lanjutkan al-mas'alatus sadisah. Bismillah. Tentang sifatul witri wa adadu rakaatihi. Tata cara salat witir dan jumlah rakaatnya. Witir minimal 1 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas secara marfu. Al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu boleh 1 rakaat di akhir malam. Dan juga hadis Ibnu Umar yang telah lalu sebelumnya, hadis ini ya, salatul lail mathna mathna, salat malam itu 2-2, salatul lail mathna mathna. Apabila kalian takut subuh, maka kerjakan salat 1 rakaat sebagai witir untuk yang sudah dia kerjakan. Shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kerjakan salat 1 rakaat sebagai witir untuk salat yang telah dia kerjakan. Dan dibolehkan untuk witir dengan 3 rakaat. Boleh witir dengan 3 rakaat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya khusyuknya, panjangnya. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Jangan tanya khusyuknya, panjangnya. Tsumma yusalli salasan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Tentang witir 1 rakaat, tentang witir 1 rakaat. Ulama beda pendapat mengenai witir 1 rakaat. Sebagian pendapat mengatakan witir 1 rakaat boleh. Sebagaimana 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Sebagian yang lain mengatakan makruh.
Dan ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Yang kedua ini pendapat Hanafiyah. Alasannya sholat 1 rakaat itu gak ada temennya. Sholatnya tidak ada 1 rakaat, gak ada temennya. Maka dia seperti terputus. Karena itu, agar tidak terputus harus dikasih teman. Maka sholat 1 rakaat witir bagi mereka makruh. Tapi bagi jumhur diperbolehkan. Kemudian sholat witir bisa 3 rakaat tadi sudah ya. Boleh juga dengan 2 salam. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau salam setelah dapat 2 rakaat hatta ya'mura bi ba'di hajatihi, sampai beliau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Wa tajuzu sardan bi tasyahhudi wahidin wa salamin wahid. Boleh juga dilakukan secara terus-menerus dengan tasyahud yang dengan tasyahud 1 sekali dan salam sekali. Wa tajuzu sardan, boleh witir itu dilakukan 3 sekaligus dengan 1 tasyahud dan salam sekali. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yaqudu illa fi akhirihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan witir dengan 3 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di penghujung witir. Wala tusalla bi tasyahhudaini wa salamin wahid hatta la tushbih salatal maghrib wa qad naha sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Dan witir jangan dikerjakan dengan 2 tasyahud dan sekali salam. 2 tasyahud sekali salam. Nanti jadinya seperti salat maghrib. Jangan ngerjakan salat witir ada tasyahud awalnya, agar tidak menyerupai salat maghrib. Dan Nabi SAW juga melarang hal ini. Nah, coba kita buka footnote 2. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan kata Ad-Daruqutni tentang perawinya semuanya thiqah. Disahihkan oleh Al-Hakim dengan syarat sesuai Bukhari Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Nah, ini di footnote 2. Nah, ini ya footnote 2. Wa yajuzu al-witru bi sab'i raka'atin wa bi khamsin. Witir boleh dilakukan dengan 7 rakaat sekaligus atau 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhiriha, dan tidak duduk kecuali di penghujungnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat di waktu malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Dan beliau witir dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dan beliau tidak duduk selama 5 rakaat tersebut kecuali di akhirnya. Jadi 5 itu ngedur. Allahu Akbar, balik lagi Allahu Akbar, balik lagi ngedur 5, total 5. Lalu duduk tasyahud hanya di akhir. Juga berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW witir dengan 7 rakaat, 5 rakaat, dan tidak memisahkan di antaranya dengan tasyahud awal, dan salamnya adalah salam bitaslimin wala kalam, ya, dengan salam tapi tidak boleh bicara. Kita ulang ya. La yufassilu bainahunna bitaslimin wala kalam. Nabi SAW tidak memisahkan 5 rakaat tadi dengan salam maupun dengan bicara. Sehingga beliau witir 7 rakaat, 5 rakaat sekaligus. Gak ada tasyahud awal, gak ada tasyahud, gak ada pemisahnya, sekaligus 5, langsung tasyahud akhir. Wallahu a'lam. Baik, ini bisa kita simpulkan. Berarti mengenai
Cara pelaksanaan sholat witir. Cara mengerjakannya. Ya. Itu bisa 1 rakaat. Satu rakaat. Dan ini jumhur membolehkan. 1 rakaat salam berapa, Pak? Ya jelas 1 ya. Sekali salam ke kanan ke kiri. Tasyahudnya ya jelas sekali, tidak mungkin mau tasyahud 2 kali. Nanti tasyahud di tengah sholat habisnya. Saya di akhir ujung belakang. Yang kedua adalah 3 rakaat. Ini bisa dengan 2 cara, sekaligus 3 rakaat atau dipisah dengan salam. 2 rakaat salam. Jadinya 2 plus 1. Baik. Lalu 5 rakaat. Dalam prakteknya sekaligus. Sehingga yang sholat 5 rakaat, maka pelaksanaan sholat witirnya adalah langsung dari rakaat pertama sampai terakhir sekali salam, sekali tasyahud. Nah, kemudian 7 rakaat. Kayaknya penulis tadi tidak menyebutkan ini. Maka ini 6, lalu tasyahud awal, kemudian 1, terus salam. Ini yang 7 rakaat, ada tasyahud awal setelah dapat 6 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, dan mau memilih manapun insya Allah diperbolehkan, karena semuanya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat dengan cara yang beragam. Wallahu a'lam. Baik, sampai bagian ini, apakah ada yang mau disampaikan? Karena lanjutannya sudah beda materi ya. Al-mas'alah as-sabi'ah, al-awqat al-manhi anin nafilah fiha. Waktu larangan untuk melaksanakan sholat sunnah. Baik, witir, kita coba lihat dulu witir apakah ada yang mau disampaikan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sebelum ke pertanyaan dari jamaah, ini saya ada pertanyaan. Waktu bulan Ramadan kemarin, Ustaz, ada di salah satu masjid di daerah selatan, daerah barat, itu ada sholat tarawih di mana saat witirnya imamnya melaksanakan sholat witir seperti sholat maghrib. Jadi tata caranya mirip sholat maghrib. Lalu bagaimana kita sebagai makmum, Ustaz, harus bersikap, atau bagaimana kita sebagai makmum, Ustaz? Nah, yang saya pahami status sholat witir dengan menyerupakan sebagaimana sholat wajib, itu ada dalilnya, tapi hadisnya dhaif, dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Dan kalau di buku tadi, di catatan kaki nomor 2, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan riwayat Ad-Daruqutni semuanya thiqat, dinilai sahih oleh Al-Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan ulama khilaf tentang hadis ini, bahwa sholat witir tidak boleh menyerupai sholat maghrib. Ulama khilaf tentang keabsahannya. Namun, yang kita bisa pahami, nampaknya larangan ini adalah larangan yang lebih bersifat makruh tanzih, larangan makruh. Sehingga salah satu di antara tindakan makruh yang dilakukan oleh seseorang adalah dia melakukan sholat witir menyerupai maghrib. Ada tasyahud awal. Tapi insya Allah tetap sah. Kesimpulannya, jika memang imam seperti itu, maka sholat di belakang imam ini saat subuh kesimpulannya sah. Ya.
diperbolehkan, meskipun yang lebih bagus adalah ketika witirnya tidak disamakan sebagaimana sholat maghrib, tapi 2 rakaat salam lalu nanti tambah 1. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Ke Mbak Tati mungkin ya, silahkan Mbak Tati diambil. Silahkan Mbak Tati. Bismillah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar? Ustaz Ami beruntunglah tinggal di Indonesia. Di sini sekarang jam 12, jam 11 itu Isya. Kita sholat Isya, kita kerjakan sesuatu sudah hampir jam 12. Terus jam 3 kita sudah harus sholat subuh. Jadi tidurnya amat sangat sedikit. Kebanyakan ulama di sini atau imam-imam di sini menyatakan bahwa ya sholatlah witir sebelum tidur. Pertanyaan saya, apakah menurut Rasulullah kita sholat malam itu memang harus tidur dulu? Atau walaupun waktunya pendek atau panjang, atau kita dianjurkan harus tidur dulu untuk melaksanakan sholat malam dan ditutup dengan witir? Itu pertanyaan. Yang kedua, kalau kita bangun sudah matahari aja sudah tinggi, apakah kita harus sholat witir dulu baru subuhnya? Kalau masih adzan, saya mengerti. Tapi kalau itu sudah matahari sudah keluar, sudah waktunya waktu subuh sudah habis, karena kita terlambat whatever reason, kita langsung sholat subuh, atau kita harus melaksanakan witir juga kalau belum witir. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Baik. Sekarang berarti malamnya berapa jam di daerah utara? Pendek Ustaz, ini kira-kira seperti ini Ustaz. Subhanallah. Jadi, Maghrib Isya jam 9. Ya. Subuh jam Kurang 3. Masya Allah. jam 3. Maka Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Hampir semua negara Islam itu tidak jauh dari ekuator. Sehingga pola siang malamnya masih sangat teratur. Ya meskipun ada sedikit lebih panjang kalau di Turki, di Mesir ya. Tapi kalau di Indonesia dan kanan kirinya, alhamdulillah. Pola siang malamnya selisihnya paling setengah jam ya. Antara sekarang kita siangnya lebih pendek dibandingkan malamnya. Nah, saya bahas yang pertama terlebih dahulu. Apakah untuk bisa qiyamul lail kita harus tidur dulu? Bedakan antara qiyamul lail dengan tahajud. Ini dua hal yang berbeda. Qiyamul lail adalah semua ibadah yang kita lakukan di waktu malam. Baik bentuknya salat, membaca Quran, berzikir, dan aneka ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan di waktu malam. Sehingga kita berharap semoga kegiatan kajian yang kita selenggarakan, kalau di Indonesia sudah larut malam, ya, 8:30, ini masuk dalam kategori qiyamul lail karena kita beribadah di waktu malam. Sedangkan tahajud itu lebih identik kepada sholat yang dikerjakan di waktu malam. Dan apakah harus sudah tidur terlebih dahulu? Di antara sebagian ulama mengatakan tahajud harus tidur dulu. Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tahajud harus tidur dulu. Sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i, beliau ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan at-tahajjudu yaqa'u 'ala as-salati ba'dan naum. Wa amma as-salatu qabla an-naumi fala tusamma tahajjudan. Tahajud itu berlaku untuk salat setelah tidur dulu. Kalau salatnya sebelum tidur maka tidak dinamakan tahajud. Kemudian setelah menyampaikan ini,
Ar-Rafi'i membawakan riwayat dari Katsir bin Abbas dari sahabat Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Yahsabu ahadukum idza qama minal laili yusalli hatta yusbiha annahu qad tahajjada." Kalian mengira kalau ada orang yang dia sholat dari mulai isya sampai subuh, berarti dia sudah tahajud. Innamat tahajjudu ayyusalli as-salata ba'da raqdihi. Tahajud itu bentuknya adalah salat yang dikerjakan setelah tidur. Taib. Sehingga riwayat ini menunjukkan bahwa sahabat menganggap tahajud itu bentuknya adalah salat yang dikerjakan setelah tidur. Dan kata Ibnu Hajar, sanad riwayat ini hasan, ya. Dalam perawi, dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Saleh, juru tulis Imamul Laits, dan Abu Saleh ada kelemahan. Intinya riwayatnya diperselisihkan. Yang kedua, tahajud tidak harus tidur dulu. Salat tahajud adalah semua salat sunnah yang dikerjakan setelah isya, baik sebelum tidur maupun sudah tidur. Ini disebutkan dalam keterangan salah satu ulama mazhab Malikiyah di Hasyiyah Ad-Dasuki. Karena tahajud memiliki arti munajabatul hajud, yang artinya adalah menjauhi tempat tidur. Dan semua orang yang melakukan salat malam bisa disebut tahajud jika dilakukan setelah bangun tidur atau di waktu banyak orang yang tidur. Sehingga ada dua makna tadi ya. Bisa dilakukan setelah bangun tidur, berarti dia menjauhi ijtinab al-hajud. Mujanabatul hajud. Dia menjauhi tempat tidur dengan cara bangun lalu dia sholat. Atau yang kedua, yang lain tidur dia nggak tidur. Yang lain tidur dia nggak tidur. Nah, kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, bahwasanya tentang makna tahajud itu ada 3 pendapat ulama. Pertama, tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur, kemudian dia tidur lagi, kemudian sholat lagi. Pendapat yang kedua, tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur persis, sehingga tidur sekali, tahajud sekali. Yang ketiga, tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah sholat isya. Wallahu alam. Karena itu, wallahu alam, saran dari dai yang ada di sana, sebaiknya sholat witir dilakukan setelah isya, karena biar tidak mengganggu waktu istirahat, karena waktu istirahat malamnya cukup pendek. Begitu selesai isya jam 12, terus sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Apakah ini disebut tahajud? Sebagian ulama menyebut tahajud, sebagian ulama menyebut tidak tahajud. Wallahu a'lam. Baik. Tadi ada pertanyaan keduanya, kalau bangunnya terlambat, sholat witirnya bangunnya terlambat, apapun alasannya. Apakah sholat witirnya boleh dikerjakan karena sudah melebihi dari waktu subuh? Yang kita bahas tadi adalah yang tepat masuk waktu subuh. Jadi terlambat sudah adzan, sudah terbit fajar, maka silahkan kerjakan witir, lalu kerjakan qobliyah subuh, sholat subuh, dan seterusnya. Tapi kalau terlambatnya jauh gitu ya, misalnya di Jogja subuh 4:30, dia bangun jam 5 atau 5:30, 5:30 misalnya belum terbit matahari, menjelang 5:30 belum terbit matahari. Ya mohon maaf, seperti ini jangan witir, ya. Langsung sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Apalagi kalau bangunnya sudah terbit matahari, sudah terbit matahari, maka qobliyah subuh dan sholat subuh. Alhamdulillah. Baik, sebelum ke penanya langsung, saya yang bertanya, tapi saya ingatkan kembali sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ingatkan kembali kepada jamaah untuk tidak bertanya langsung kepada Ustadz melalui message di Zoom
Jadi silakan bertanya ke admin Fabiola atau ke WhatsApp yang sudah kami sampaikan di awal. Sekali lagi jangan untuk tidak bertanya langsung kepada Ustadz. Baik. Bismillah, ini pertanyaan dari teman yang sungkan bertanya langsung. Barakallah, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan, jika terlambat bangun untuk sholat subuh, apakah sholat qobliyah subuh dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh? Mengingat sholat subuh itu wajib, jadi harus dilaksanakan segera. Jika iya, apakah ada batasan waktunya? Ataukah tetap melaksanakan qobliyah subuh dulu baru sholat subuh, meskipun bangun terlambat? Baik. Dalil. Jadi kewajiban itu ada dua ya. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, maka amal wajib itu ada dua. Ada wajib mudayyak. Oh iya, nah. Ada wajib mudayyak. Mudayyak itu artinya sempit. Sehingga rentang waktu itu hanya bisa dipakai untuk melaksanakan satu kewajiban. Namanya wajib mudayyak. Tidak bisa digunakan untuk amal yang lain. Ada yang muwassa. Muwassa artinya longgar, kebalikannya. Sehingga masih ada waktu lain untuk mengerjakan kegiatan yang lain. Baik. Jika dalam kondisi mudayyak, misalnya subuh jam 4:30, terbit matahari jam 5:30, misalnya ya. Lalu orang ini bangun 5 menit sebelum jam 6. 5 menit sebelum 5:30. Ya, terbit matahari 5:30. 5 menit sebelum terbit matahari dia bangun. Sudah? Maka kesempatan dia adalah sekian menit sebelum terbit matahari. Di posisi itu, sholat subuhnya menjadi wajib mudayyak. Kewajiban yang sempit waktunya. Maka prioritaskan yang wajib, selamatkan dia untuk dikerjakan sebelum habis waktu. Yang sunnah nanti bisa ditunda agak siang, setelah waktu duha. Disinilah berlaku kaidah dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Yang kedua, jika kewajiban yang wajib ini masih longgar, pelaksanaan yang wajib ini masih longgar. Misalnya, terbit matahari jam 5:30, lalu dia bangun jam 5, berarti masih ada waktu setengah jam. Atau jam 5:10, ada waktu 20 menit. Dia ke toilet, selesaikan tugas, ya. Lalu dia kerjakan sholat. Nah, di sini kalau rentang waktunya masih cukup, silahkan qobliyah, lalu sholat subuh. Jadi tetap dikerjakan qobliyah. Sehingga tidak berlaku kaidah dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Karena masih longgar. Sehingga kalaupun dia kerjakan yang sunnah, lalu setelah itu sholat wajib, tidak sampai nabrak batas akhir sholat. Yang ketiga, jika yang wajib itu sudah telat jauh. Misalnya bangun sudah terbit matahari jam 7. Ya sudah, Anda sudah telat jauh. Untuk itu Anda kerjakan apa yang perlu dikerjakan. Anda kerjakan qobliyah, kemudian sholat subuh. Loh, ini sudah subuh, udah telat gini, udah terbit matahari kok masih qobliyah. Ya, percuma saja. Artinya mau langsung subuh maupun qobliyah dulu, kan tetap di luar waktu. Dipahami ya? Sehingga misalnya ini terbit matahari. Ini batas, ini subuh. Bangun di sini, bangun. Dia mengerjakan sholat di sini. Orang ini mau mengerjakan sholat qobliyah maupun langsung sholat subuh sama saja. Dia itu sudah di luar waktu. Ini di luar waktu. Sudah? Maka sama saja ini adalah kegiatan di luar waktu.
Karena itu mengingat sama saja berarti qobliyah dan nggak qobliyah tidak dianggap menunda pelaksanaan sholat wajib sehingga keluar waktu, karena memang sudah di luar waktu. Maka di posisi ini lakukan qobliyah, kemudian baru kerjakan sholat wajib. Baik. Karena sudah di luar waktu. Insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya langsung ke Ibu Tim di Los Angeles di Amerika. Silahkan diamnya. Ya, jazakallahu khairan admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, dari zaman dulu kecil kami di Cilacap, Jawa Tengah. Kalau sholat witir yang 2 rakaat salam, terus 1 rakaat sesudahnya itu membaca suratnya itu 3, Pak Ustadz. Yang 3 kul itu kul huwallahu ahad, Anas, dan kul a'udzu birabbil falaq. Jadi orang tua kami mengajarkannya begitu, kayak itu tidak afdol kalau suratnya tidak 3. Boleh dinasihati itu. Dan satu lagi tadi tentang yang ahli Quran, apakah yang disebut ahlul Quran itu yang harus hafal 30 juz, atau yang tadi disebutkan 10 ayat dan diamalkan? Karena di sini banyak ibu-ibu yang belajar ngaji sudah sepuh, ingin di dalam hatinya saya ingin termasuk ahli Quran, tetapi kan masih belajar tahsin dan terbata-bata, tetapi sangat rajin Pak Ustadz. Untuk menyenangkan hati beliau, apakah boleh beliau-beliau itu disebutkan ahlul Quran? Karena yang mereka takutkan, saya nggak bisa ngapal, berarti saya bukan ahli Quran dong, begitu Pak Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama, untuk witir 3 rakaat, di mana di rakaat yang ketiga dibaca 3 surat Qul ya, yaitu Qul Wallahu Ahad dan Al-Falaq serta An-Nas. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani, bahwa Abdul Aziz bin Juraij bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika witir? Qalat, kata Aisyah, kana yaqra'u fi raq'atil ula bi sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang pertama beliau membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsah qul wallahu ahad wal muawwidzatain. Di rakaat yang ketiga beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan hadisnya sahih. Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW witir 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani. Sehingga ada 2 riwayat yang sahih. Bisa riwayat yang pertama adalah di rakaat yang ketiga 3 surat tadi, atau riwayat yang kedua di rakaat yang ketiga 1 surat Al-Ikhlas saja. Dua-duanya sahih. Karena dua-duanya sahih, boleh kita praktikkan bergantian, dan jangan sampai ada bayangan kurang afdol. Karena antara satu sunnah dengan sunnah yang lain, selama keduanya sahih, berarti keduanya pilihan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ahlul Quran? Memang standar ideal untuk bisa disebut sebagai ahlul Quran di zaman Nabi SAW dengan di zaman kita sangat jauh berbeda. Coba kita bukakan keterangan ulamanya. Apa makna ahlul Quran? Ada sebuah hadis. Yang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah itu punya ahli, ahlullah. Manhum, siapakah mereka ya Rasulullah?
Nabi SAW mengatakan hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Quran, mereka ahlullah, wa khassatuhu. Ahlullah berarti ahlul itu artinya kan orang yang akrab dengan sesuatu, yang dekat dengan sesuatu. Keluarga disebut ahl karena akrab dan dekat. Ahlul Quran karena dia akrab dan dekat. Ahlullah wa khassatuhu, dan pilihannya Allah. Kata An-Nawawi, makna ahlul Quran adalah hafadhatul Quran, al-amiluna bihi, orang yang menghafal Quran dan mengamalkan isinya. Hum awliyaullah, mereka adalah para wali Allah, al-mukhtassuna bihi, yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Al-Hakim At-Tirmidzi menyebutkan, wa inna ma yakunu hadha fi qari'in intafa'anhu jawru qalbihi wa dhahabat jinayatu nafsihi wa laysa min ahli illa man tatahhara min adh-dhunub dhahiran wa batinan wa tazayyana bi ta'ah fa indaha yakunu min ahlillah. Bahwa disebut sebagai ahlullah adalah yang mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah orang yang membaca Quran tapi tidak diiringi dengan hati ujuk, ya, dan tidak ada bentuk kedurhakaan dalam dirinya. Bukan termasuk di antara ahlul Quran kecuali orang yang bersih dari dosa lahir maupun batin, menghiasi hidupnya dengan ketaatan. Di saat itulah dia menjadi ahlullah. Kemudian di sini ditegaskan, wala yakfi mujarradat tilawah liyakuna min ahlil Quran. Gak sebatas membaca untuk bisa menjadi ahlul Quran. Tidak cukup hanya dengan membaca untuk bisa menjadi ahlul Quran. Hatta ya'mala bi ahkamihi wa yaqifu inda hududihi wa yatakhallaqu bi akhlaqihi. Sampai dia mengerjakan hukumnya, mentaati batasan yang ada, dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sehingga wallahu ta'ala alam, intinya untuk bisa disebut sebagai ahlul Quran adalah terkait masalah memahami. Dia paham Al-Quran, lalu dia mengamalkan Al-Quran. Fahadha ahlul Quran. Itulah ahlul Quran. Dan biasanya orang kalau sudah memahami, itu mukaddimahnya adalah menghafal. Karena di masa silam kan jarang Quran versi tulis. Sehingga dia mendengar, dia hafal, lalu dia pahami penjelasannya, kemudian dia amalkan. Baik, lalu bagaimana dengan kasus tadi? Sudah sepuh ya? Itu orang Indonesia atau asli sana? Kelihatannya orang Indonesia, Ustaz. Ibu Orang Indonesia. kan di Amerika, Indonesia. Orang Indonesia Pak Ustadz, kami mengajar tajwid tahsin ke para ibu-ibu gitu. Yang kadang ada orang Indonesia yang Masya Allah sudah lama sekali sampai lupa sholat itu berapa rakaat sampai alif, dari mulai alif batak lagi Pak Ustadz. Dan mereka merasa sangat sedih karena telah lalai berpuluh-puluh tahun. Dan mereka ingin meninggal dalam keadaan menjadi ahli Quran gitu Pak Ustadz. Tapi rajin sekali belajarnya Pak Ustadz. Hampir seminggu 3 kali itu rutin gitu. Silakan dimotivasi, semoga ini mengantarkan untuk menjadi ahlul Quran. Kita tidak bisa memberikan sebutan hum ahlul Quran, tapi sampaikan insya Allah ini adalah berproses menuju ahlul Quran. Allah menilai usaha. Walhamdulillah, beliau dapat hidayah di akhir hayatnya. Semoga itu bisa bertahan sampai akhir hayatnya, sehingga mengantarkan beliau kepada husnul khatimah. Amin, amin. Baik. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mohon maaf dengan bahasa karena ini langsung dikirim dan langsung kita copy paste. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin pendapat.
Saya melaksanakan sholat isya selalu sebelum tahajud. Karena kalau isya tepat waktu, sering malas tahajud dan witir. Dan lebih suka witir 1 rakaat saja, tapi sujudnya agak lama. Sahkah sholat isya tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaksanakan sholat isya selalu sebelum tahajud. Ya, memang harus demikian. Karena Mungkin tidak setelah mungkin maksudnya digabung gitu kan, Ustaz? nah, Mendekati, kita dekat gitu. di waktu mungkin ya. Ya. Di waktu sepertiga malam yang terakhir atau tengah malam. Iya, ada yang punya kebiasaan seperti itu. Jadi beliau tidur jam 9, tapi belum sholat isya. Tujuannya apa? Kalau belum sholat isya itu rasanya tidurnya nggak bisa ngorok. Ya. Jadi tidak maksimal, nggak deep sleep. Ya. Sehingga tidurnya kadang bangun-bangun. Tujuannya biar nanti bisa bangun jam 2, jam setengah 3. Akhirnya setelah 3 sholat isya, lalu nyambung tahajud. Baik. Pertama, jika beliau adalah lelaki, ini kesalahan. Kenapa? Jadinya tidak jamaah. Saya bicara kondisi normal, bukan pandemi ya. Jadinya tidak jamaah. Padahal sholat isya bagi lelaki itu sangat ditekankan untuk berjamaah. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil isya'i was subhi la atauhuma walau habwa." Andaikan orang itu tahu pahala sholat isya dan subuh secara berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi untuk sholat jamaah itu walau habwa, meskipun harus merangkak, meskipun harus dengan cara ngesot. Ya, Anda bisa ukur kira-kira pahala senilai berapa yang menyebabkan orang terkaya di dunia mau ngesot dari rumahnya, mau merangkak dari rumahnya sampai masjid. 1 juta. 1 juta bagi orang yang pendapatannya per bulan 50 juta. Ngapain saya harus merangkak untuk dapat 1 juta? Nggak sudi. Karena hadis ini umum untuk semua manusia. Andaikan mereka tahu keutamaan hadir sholat isya dan subuh secara berjamaah, mereka itu rela untuk ngesot, untuk merangkak dalam rangka bisa mendapatkan jamaah di masjid. Ya. Anggap misalnya terkaya di dunia, penghasilannya per bulan $1 juta. Kira-kira kalau dia dikasih $1 miliar hanya untuk bisa sholat isya di masjid, mau enggak dia sambil merangkak? Mungkin dia mau, nah kurang lebih. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Jauh lebih indah dibandingkan. Baik. Yang kedua, jika yang bersangkutan adalah wanita, jika penanya adalah seorang wanita, betul wanita sholat di rumah lebih afdal. Baik. Lalu, sengaja milih sholat tengah malam boleh enggak? Jawabannya boleh, asal ya tidak melebihi batas waktu akhir. Dan para ulama mengatakan, waktu sholat isya untuk waktu ikhtiari, dulu sudah pernah kita bahas ya, adalah dari mulai adzan isya sampai tengah malam. Sehingga di waktu ini ada toleransi. Mau dikerjakan di awal, tengah, sampai akhir, silahkan. Nah, kalau waktu doruri, yaitu waktu darurat bagi orang yang punya uzur, itu pasca tengah malam. Nah, ini kalau punya uzur silahkan. Tapi kalau nggak punya uzur, jangan sengaja milih di situ. Harus sebelum tengah malam. Maksimalnya tengah malam. Baik. Sehingga pertimbangkan, jangan melebihi dari waktu batas akhir ikhtiari. Wallahu a'lam. Saya lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau niat pertama saya sholat witir 1 rakaat karena mendekati subuh, qadarullah setelah 1 rakaat, saya naik ke rakaat kedua karena lupa. Akhirnya saya genapkan ke 3 rakaat.
Qadarullah saat rakaat ketiga azan subuh. Bagaimana hukum sholat witir saya? Apakah saya teruskan atau saya batalkan? Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullah. Kasus seperti ini pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Utsaimin. Niat dia sih witir 1 rakaat. Begitu sujud, bangkit ke rakaat yang kedua. Nah, begitu sudah berdiri baru sadar, loh, waduh, kok sudah rakaat yang kedua? Rugi saya. Maunya kan sudah salam di rakaat 1. Terus gimana? Lanjutkan sampai rakaat yang ketiga. Sehingga dia bisa witir 3 rakaat. Sah atau tidak ini rakaatnya beda? Sah, karena niatnya sama, yaitu salat witir. Mau 1, mau 3, terserah. Innamal a'malu binniyat, itu berlaku untuk niat jenis salatnya, yaitu salat witir. Masalah jumlah rakaatnya, kalaupun geser, selama masih bisa disebut salat witir, sah. Nah, kemudian di akhir salat witir, di rakaat yang ketiga terdengar adzan subuh. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan sampai selesai. Lanjutkan dan tidak perlu buru-buru. Karena jangankan yang seperti ini, yang tadi bangun telat, setelah keluar toilet, adzan subuh, sudah masuk waktu subuh, dia masih bisa melakukan salat witir. Sebagaimana praktek Ibnu Mas'ud, dan juga keterangan Ibnu Abbas. Maka itu menunjukkan atau ini bukti bahwasanya jika yang kayak gini boleh, apalagi yang witir sudah dilakukan sebelum subuh, lalu di penghujungnya kena subuh, tidak masalah, selesaikan sampai salam. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, saya ini ada pertanyaan yang di luar topik, namun karena lokasi dan urgensi untuk diketahui baik. Maaf Ustaz, mau bertanya, pada saat summer sekarang ya, waktu-waktu ini di UK, waktu sholat isya itu larut malam sekitar 10.30 yang tadi sudah saya sampaikan. Apakah boleh saya memerintahkan anak-anak saya di jamak sholat isyanya dengan maghrib setiap hari selama summer? Karena waktu tidurnya menjadi sangat pendek Ustaz. Kalau ini gimana Ustaz? Baik. Mungkin sebagai solusi bukan di jamak ya, karena tidak ada uzur yang saya pahami dari situ. Mengingat kalau seperti itu dilakukan, jadinya kaum muslimin yang tinggal di sana sholatnya jadi 4 waktu. Karena saat summer sholat isyaknya selalu di waktu maghrib terus. Ya nggak boleh seperti itu. Sehingga sebagai solusi tidur aja dulu. Misalnya jam 9 sudah tidur, kemudian nanti bangun jam setengah 10 ya, atau setengah 11, terus tidur lagi, nanti bangun jam 12 untuk sholat isya. Insya Allah itu yang lebih aman daripada terus menerus jamak, karena terus menerus jamak jadinya, kecuali kalau posisi Anda musafir. Namun kalau posisinya bukan musafir, sudah mukim di sana, maka seharusnya tidak terus menerus jamak, tapi mengatur waktu sesuai dengan kemampuan. Bisa tidur dulu, lalu nanti bangun, tidur lagi, bangun lagi, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang mau bertanya dari Amsterdam, saya kira ini. Mbak Yani, silakan di-unmute Mbak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon mau bertanya. Tadi ada keterangan waktu wajib itu ada yang muwasa, yang masih longgar, batas akhir masih longgar gitu. Apakah itu berlaku untuk seluruh sholat sunnah? Misalnya begini, ini contoh nyata yang ada di sini, saya sendiri melakukannya. Kalau sholat zuhur itu waktunya jam 1.47, terus sholat asar jam 6 sore lebih 8 saat ini. Terus kalau saya lagi kerja, saya berusaha sholat zuhur itu di rumah aja, nyampe rumah tuh jam 5 kurang lebih, karena saya ingin ada qobliyahnya gitu. Qobliyahnya sama badiahnya. Apakah sholat sunnah yang saya lakukan itu masih boleh? Karena tadi saya mendengar
ada muasa itu tadi, batas akhir masih longgar, bisa nyampe rumah jam 5, ke waktu asar masih ada 1 jam, jadi saya masih ada waktu. Kalau saya sholat di tempat kerja, saya buru-buru sholatnya Ustaz. Baik. Karena cuma 20-30 menit, mana yang nggak tenang gitu loh. Baik. Apakah itu berlaku untuk seluruh sholat-sholat yang ada? Nah, baik. Itu di rumah ya, sudah pulang kerja, jam 5 sudah di rumah. Ya. Nah, jika seperti itu yang terjadi, insya Allah selama masih longgar, diperbolehkan. Karena duhur itu semuanya waktu ikhtiari, dari mulai adzan sampai asar. Jadi ada sholat yang dia punya 2 waktu ikhtiari dan doruri. Barangkali bisa diulang memori yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Ya. Nah, jadi waktu ikhtiari adalah waktu di mana orang boleh milih mau depan, tengah, belakang, silahkan. Contohnya duhur. Kalau di Indonesia jam 12 sampai jam 3 misalnya. Maka mau mengerjakan sholat jam 12, jam 1, jam 2, menjelang jam 3, boleh. Meskipun tidak ada uzur. Karena sifatnya waktu ikhtiari. Dan duhur itu sholat yang sifatnya ikhtiari. Nabi SAW pernah secara sengaja menunda. Biar tidak terlalu panas. Nah, kalau ibu misalnya sholat duhurnya jam 5, sementara asarnya jam 6 lebih, insya Allah diperbolehkan. Qobliyah terlebih dahulu, kemudian sholat duhur, lalu ba'diyah. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz. Saya lanjutkan ini pertanyaan mengenai witir, kembali ke dalam topik. Boleh apakah diperbolehkan sholat qiyam lagi setelah sholat witir? Misalkan sholat witir ketika bangun tengah malam untuk tahajud, lalu witir, dan kemudian mengerjakan hal-hal lain. Dan karena masih ada waktu, sholat qiyam lagi, apakah diperbolehkan, Ustaz? Nah, ulama sepakat diperbolehkan sholat setelah witir. Yang saya tahu dari keterangan 4 madhab, hanya saja mereka beda pendapat tentang teknisnya. Pendapat yang pertama mengatakan teknisnya adalah dia harus batalkan witirnya. Sehingga seperti di Indonesia, saya sudah witir setelah sholat isya, lalu bangun jam 4, kemudian mau tahajud, maka harus witir dulu. Harus batalin witir yang pertama. Caranya gimana? Kerjakan 1 rakaat dengan niat menggenapkan witir pertama yang setelah isya tadi. Setelah itu salahkan tahajud, 2 salam. Menjelang subuh sholat lagi 1 rakaat atau 3 rakaat sebagai penghujung witir. Sudah? Dan ini adalah metode Hanafiyah. Yang kedua, dia sholat witir setelah isya, lalu ketika bangun langsung tahajud 2 dan tidak ada witir lagi. Dan ini pendapat jumhur. Dan yang kedua jauh lebih kuat dibandingkan yang pertama. Karena yang pertama jadinya orang ini sholat witir 3 kali. Setelah isya, pembatalnya, dan di ujung malam. Wallahu a'lam. Ini Ustaz, ini 14.56 sebelum masih 4 menit. Nah, masih ada diperbolehkan pertanyaan, Ustaz? Pertanyaan terakhir. Terakhir ya, oke. Saya ambil ini ya, paling mudah kira-kira. Bismillah, ini pertanyaannya singkat ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah ada doa khusus yang harus dibaca setelah selesai sholat witir? Mungkin yang baik dibaca mungkin, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat witirnya sunnah, berarti doanya juga sunnah. Tidak mungkin sholat witirnya sunnah, doanya wajib. Karena dia nggak nyambung. Asal ibadahnya sunnah, maka ibadah cabangnya juga sunnah. Nah, sekarang doa apa yang sesuai sunnah yang dibaca seusai witir? Bisa kalimat Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali.
Atau kalimat Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Dan dua-duanya berdasarkan riwayat yang sahih. Karena itu bisa yang pertama maupun yang kedua. Wallahu a'lam. Nah. Kita tutup aja mungkin sudah waktu menunjukkan jam 9 di Jakarta. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.